Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Merianti, guru SD Negeri 32 Oku. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 Universitas Pasundan dengan nomor induk mahasiswa 255076181. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan melaksanakan praktik kinerja di kelas 6A SD Negeri 32 Oku, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, materi bab 2, cerita tentang Indonesia kita, topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas, bikin doa. Berdoa dimulai.
bagaimana tubuh kita bergerak. Masih ingat? Masih. Organ apa saja ya yang berkaitan dengan sistem gerak tubuh kita? Yang pertama, tulang. Yang kedua, sendi. Yang ketiga, otot. Pintar semua anak. Ya, hari ini kita akan belajar bab 2 mengenai cerita tentang Indonesia kita. Topik A. Coba dibuka dulu bukunya halaman 25. Ya. Nah, pernahkah kalian mendengar bahwa negara Indonesia itu pernah dijajah oleh negara lain? Ada yang tahu negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Belanda. Belanda. Tepuk tangan dulu buat Anjur. Mana ada? Apa enggak Bar tadi Bar? Spanyol. Spanyol. Ya pintar Akbar. Ada lagi? Jepang. Jepang. Tepuk tangan buat kita semua. Apa sih yang menyebabkan mereka ingin menjajah Indonesia? Kita akan melihat nanti ada ceritanya, kita akan tonton bersama-sama. Tapi sebelumnya pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah pertama agar kita bisa menganalisis sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia dan menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut. Nah, kita akan menonton dulu layar. Kita akan menonton video pembelajarannya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, biar kita belajar lebih semangat, kita beri tepuk semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Ya, sudah siap belajar semuanya? Siap. Masih ngantuk? Iya. Oke, nanti kita akan menonton video perjuangan. Akan menonton video kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Namun ibu ingatkan, sambil kita menonton video tayangannya, jangan lupa untuk mencatat informasi-informasi penting. Paham? Nanti selepas video ini akan ada door prize tugas buat kalian. Oke, siap? Siap. Siapkan buku catatannya. Siap ya? Nah, ditaruh. Hai, semangat pagi anak-anak kelas 6. Kembali lagi bersama saya, Miss Sinta. Kelihatan nggak gambarnya? Jangan lupa like dan komen Kita ya. letakkan aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa kalian Lu maaf. Mana tuh? Sebentar ya. AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. Firebase offers a platform designed. Hai, semangat pagi anak-anak kelas 6. Kembali lagi bersama saya, Miss Sinta. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa kalian belajar IPAS bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Ini adalah IPAS kelas 6 SD dengan topik kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik akan mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, peserta
asing ke wilayah Indonesia? Bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Dan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Kita akan membahas satu persatu. Namun sebelumnya, kamu tahu nggak bahwa Indonesia memiliki sejarah yang kaya karena banyak bangsa asing yang datang ke negara kita. Pada waktu itu, Indonesia masih bernama Nusantara. Nah, bangsa-bangsa asing datang dengan berbagai tujuan dan meninggalkan pengaruh yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Baik, apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Yang pertama, ini adalah peta di mana negara-negara asing datang untuk melakukan perdagangan antara negara. Nah, ketepatan daerah Malaka menjadi pusat perdagangan pada abad ke-16 karena merupakan pertemuan antara pedagang dari Arab, Parsi, Gujarat, Benggala, Paku, Siam, negeri Cina, dan pedagang lokal Nusantara. Nah, pada masa itu pedagang Nusantara terkenal dengan barang-barang dagangannya yang berupa rempah-rempah dan hasil bumi lainnya yang berasal dari Indonesia. Nah, ternyata rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh bangsa lain karena mereka tidak memiliki rempah yang seperti Indonesia miliki. Kemudian bangsa asing ini menjadi datang untuk mencari rempah-rempah tersebut. Nah, mereka mencari lada, pala, dan cengkeh, dan masih banyak lagi rempah-rempah lainnya. Nah, ini adalah sangat berharga di pasar internasional. Kenapa berharga? Karena rempah-rempah ini dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, menjadi bumbu masakan yang enak, dan bahkan obat-obatan. Nah, kemudian ada beberapa bangsa datang untuk menyebarkan agama. Kemudian ada juga bangsa Eropa, mereka datang untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Nah, selanjutnya, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Yang pertama, mereka memulainya dengan cara berdagang, dan kemudian mereka membangun hubungan dengan penguasa lokal. Lalu mereka berangsur-angsur membuat perjanjian dengan raja-raja dan penguasa setempat untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan. Nah, kemudian mereka menggunakan kekuatan militer untuk menguasai daerah-daerah yang strategis. Kemudian mereka juga mendirikan pemerintahan kolonial dan memaksakan aturan mereka terhadap bangsa Indonesia. Nah, mari kita lihat bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan dan maksud tertentu. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis ini adalah bangsa Eropa yang pertama sekali datang ke Indonesia, yaitu pada awal abad ke-16. Nah, pada waktu itu, pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque memimpin ekspedisi Portugis ke Malaka yang menjadi pintu gerbang ke Kepulauan Rempah-Rempah di Maluku. Mereka bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, hal apa yang dilakukan? Mereka membangun benteng Ternate dan benteng Tidore untuk melindungi kepentingan dagang mereka sendiri. Kemudian mereka juga menguasai perdagangan rempah-rempah dan memonopoli pasar. Lalu mereka juga memperkenalkan senjata api dan teknologi militer pada penduduk lokal. Kemudian yang kedua adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini tiba di Maluku pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Nah, tujuan mereka datang untuk bersaing dengan Portugis dalam menguasai perdagangan rempah.
Ujian Saragossa tahun 1529. Kemudian mereka akhirnya menetapkan garis demarkasi yang membagi wilayah kekuasaan antara Portugis dan Spanyol. Kemudian selanjutnya adalah bangsa Belanda. Nah, Belanda ini tiba di Indonesia pada akhir abad ke-16. Nah, mereka memiliki tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan mengalahkan Portugis. Nah, dalam hal ini mereka mendirikan VOC pada tahun 1602 untuk mengatur perdagangan. Hal yang dilakukan adalah membangun benteng dan pos perdagangan di berbagai wilayah seperti Batavia yang disebut dengan Jakarta sekarang, kemudian Ambon dan Makassar. Kedua, mereka juga memonopoli perdagangan rempah-rempah dan memberlakukan sistem tanam paksa. Kemudian yang ketiga, mereka menguasai pelabuhan penting dan memperkenalkan sistem administrasi kolonial. Nah, selanjutnya adalah bangsa Inggris. Inggris tiba di Indonesia pada awal abad ke-17. Tujuan utama mereka tidak lain yaitu mereka ingin bersaing dengan Belanda dalam menguasai perdagangan rempah. Mereka mendirikan EIC atau East India Company dan membuka pos perdagangan di beberapa wilayah. Nah, hal yang mereka lakukan adalah mereka menguasai beberapa wilayah seperti Kota Bengkulu dan Malaka. Kemudian mereka juga memperkenalkan sistem administrasi yang berbeda seperti sistem pajak dan sistem pertanian. Dan juga mereka membuat perjanjian dengan Belanda yang mengakhiri persaingan dan menetapkan batas wilayah kekuasaan. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing itu? Yang pertama, dari sisi sosial, kehidupan masyarakat menjadi berubah dengan adanya pengaruh budaya asing. Dengan faktor ekonomi, pengenalan tanaman baru dan perdagangan internasional. Kemudian, kebudayaannya juga terdapat perpaduan antara budaya asing dengan budaya lokal seperti dalam hal seni dan bahasa. Kemudian, dalam aspek pendidikan, sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh bangsa lain. Kemudian apa saja dampak kedatangan bangsa asing? Dampak sosial kedatangan bangsa asing, berubahnya struktur sosial di Indonesia. Kemudian berpengaruhnya budaya asing dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terjadinya perlawanan dari masyarakat lokal. Dampak ekonomi kedatangan bangsa asing, yaitu memonopoli perdagangan oleh bangsa asing, pengenalan tanaman baru dan teknologi pertanian, perubahan sistem ekonomi lokal. Sedangkan dampak budaya kedatangan bangsa asing, yaitu pengaruh seni, musik, dan arsitektur, kemudian pengenalan agama dan kepercayaan baru, lalu asimilasi dan adaptasi budaya lokal dengan budaya asing. Nah, perlawanan yang dilakukan terhadap bangsa asing yaitu muncullah perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal seperti Sultan Agung dari Mataram, kemudian Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan Pangeran Diponegoro dari Jawa. Nah, mereka ini terus melakukan perlawanan yang berkelanjutan sehingga Indonesia menjadi merdeka pada tahun 1945. Nah, kesimpulan. Jadi, kedatangan bangsa asing membawa perubahan besar bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Meskipun ada banyak tantangan, namun semangat juang bangsa Indonesia tidak pernah padam dan terus melawan penjajahan hingga mencapai kemerdekaan. Nah, pertanyaan untuk diskusi yang pertama, mengapa rekam? Oke, sampai di sini. Pertanyaan pertama. Sudah teman-teman dari tadi muncul pertanyaan. Mengapa rempah-rempah begitu penting bagi bangsa asing?
Iya, karena bahasa asing sangat membutuhkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tangan dulu Mbak Priska. Ada reward Mbak Priska. Berarti Priska benar-benar memperhatikan video yang sudah kita tonton bersama tadi. Selamat Priska. Baiklah, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita lihat pertanyaan kedua. Rempah begitu penting bagi bangsa asing. 2. Apa dampak positif? Nah, dampak positifnya nanti Indonesia dapat apa saja sih? Dari kepenjajahan. Angkat tangannya, jangan bisik-bisik. Salah nggak dimarahin. Alah? Bagus nih hadiahnya ini. Yo, ayo bisa jawab? Ada yang bisa jawab tadi? Ibu itu ya, 1, 2, angkat tangannya. Kalau cuma ngomong bisik-bisik ibu nggak dengar. Ya, panas. Apa dampak positifnya nak? Yang pertama yaitu Indonesia mengenal teknologi. Terus dampak negatifnya apa? Indonesia mengalami kesengsaraan, menderita. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke pengerjaan tugas berikutnya door prize yang ibu janjikan tadi. Ayo, ada yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, ada? Oh iya, VOC dibubarkan. VOC itu kan didirikan oleh bangsa Belanda. VOC, tujuan dari Belanda mendirikan VOC adalah untuk menguasai ruang-ruang. Sebenarnya VOC itu hanya perusahaan dagang, tapi VOC mempunyai kewenangan. Kewenangan itu sangat merugikan rakyat Indonesia, sehingga timbullah perlawanan-perlawanan. Pada tahun 1825 sampai dengan 1830, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan yang disebut dengan Perang Jawa. Di sanalah VOC dibubarkan. Muncullah mereka membuat kebijakan baru, aturan baru yang disebut dengan Kulturstijl atau tanam paksa. Jadi tahun 1825 sampai 1830 terjadilah Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Itu yang membuat VOC mengalami kebangkrutan, mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga untuk mengatasi itu mereka mengeluarkan kebijakan. Apa kebijakannya? Yang pertama yaitu Kulturstijl, tanam paksa, di mana pada saat itu Belanda memerintahkan rakyat Indonesia untuk menanam rempah-rempah dan 1/5 hasil pertaniannya untuk Belanda. Bagaimana yang nggak punya lahan? Yang nggak punya lahan, mereka disuruh bekerja kurang lebih 56 hari. Menderita nggak rakyat Indonesia? Menderita. Masih banyak perlawanan-perlawanan seperti yang dikatakan tadi di Makassar, ada Sultan Hasanuddin dan sebagainya. Nanti itu kita bahas di materi berikutnya. Tapi hari ini kita tuntaskan dulu masalah VOC ya. VOC itu sudah selesai belum? Belum. Pada tahun 1860 itu siapa ya itu pemimpinnya mengeluarkan kebijakan baru, yaitu apa namanya? Politik etis. Nah, politik etis atau politik balas budi. Politik etis ini mereka mengatakan bahwa Belanda itu banyak bergabung sama Indonesia. Kenapa? Mereka sudah mendapat rempah, sudah mendapat kekayaan. Makanya mereka mengatakan bahwa punya utang budi sama Indonesia. Mereka mengeluarkan politik etis. Apa saja kebijakan politik etis itu? Yang pertama yaitu mereka menyekolahkan rakyat pribumi, memberikan pendidikan
bom yang akan Nah, tadi kalian sudah menyimak ya video pembelajaran yang kita bagikan dari adik sekolah Fahri untuk nanti bukunya masuk semua mulutnya. Oke? Nah, kalian nanti akan bertugas tugasnya seperti ini, dijelaskan terlebih dahulu. Ini ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang harus didiskusikan secara kelompok. Kelompok sudah kita bagi. Di sini
bendera. Tempel benderanya. Ya. Awas kebalik benderanya. Bantuin temannya, Cek. Bantuin jawab itu. Nah, dibagi. Karena yang itu lebih gelap. Jadi, bisa ini cepat selesai.
Nanti hasil dari LKP kalian ini sesudah dipresentasikan ke depan oleh teman-teman kalian, nanti ditempel di sini sesuai tempatnya. Tadi yang pertama datang bangsa apa bangsa? Berarti yang pertama dimulai dari sebelah kiri, baru sebelah kanan. Paham? Sudah? Kelompok sini sudah? Sudah. Kita tunggu kelompok satu. Sudah? Sudah semua? Sudah. Sekarang kalian akan melakukan presentasi. Mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang ditunjuk. Siapa namanya? Maju nak? Ya, sini manggilkan ke depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal negara Portugis. Perkenalkan dulu nama Perkenalkan nama saya Hafiz. Itu di sana ada Ade, Akbar, Daya, dan juga Vina. Oke. Saya akan mempresentasikan tentang negara Portugis. Tahun pertama kedatangan bangsa Portugis adalah pada tahun 1511. Dan lokasi pertama kedatangannya adalah di Malaka. Pemimpin ekspedisinya adalah Alfonso de Albuquerque. Tujuan kedatangannya mencari rempah-rempah dan konflik di Indonesia. Bangsa asing memonopoli perdagangan dan memperebutkan wilayah. Yang lain perhatikan saya. Dan juga perlawanan Indonesia. Indonesia melakukan perlawanan dengan strategi perangnya. Sekian dari kelompok 1. Saya Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, diskusi pertanyaannya, Nak. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. ayo, kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok berapa, Nak? Dari kelompok 2, Bu. Kelompok 2, siapa namanya? Zakia. Zakia. Yang kelompok yang di ini di mejanya dicatat pertanyaan teman-temannya ya. Nah, nanti yang jawab boleh Hafiz, boleh temennya. Kalau Hafiz tahu boleh langsung jawab. Kalau nggak tahu boleh temennya yang menjawab. Pertanyaannya apa Zakia? Di mana lokasi pertama kedatangan bangsa Portugis? Ya, lokasi pertama kedatangan bangsa Portugis adalah di Malaka.
15. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya, tempelkan ke depan. Perwakilan dari kelompoknya. Ayo kelompok 1, silakan tempelkan terlebih dahulu. Bisa? Ya, tempelkan. Kelompok 2 disusul kelompok 2, silakan tempelkan. Ya. Kelompok 2. Nah ini belum ada nama negaranya. Kelompok 3, ambil pena. Kelompok 3 nak. Ya, taruh sini. Nah, untuk lembar kerja yang tadi silakan dikumpul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, nanti ada tugas di rumah. Tapi sebelumnya Ibu jelaskan dulu tugasnya. Sama seperti tadi. Kalau tadi secara kelompok, kita akan menjabarkan secara individu. Oke. Guys, mana tadi ya namanya? Nah, sama seperti tadi, tinggal jawab soal-soal di bawah ini, nanti digunting dan ditempel ke sini. Oke? Paham? Nanti Oh iya benar.
Portugis yang pertama, disusul bangsa Spanyol, Belanda juga Inggris, disusul bangsa Jepang, Indonesia melakukan perlawanan. Tujuan utamanya God glory dan gospel, bercari rempah-rempah dan sumber daya lain. Glory cari kuasa dan juga kejayaan. Kalau gospel untuk sebar agama bisa? Bisa. Ayo kita sekali ya. 1, 2, 3. Ada negara asing datang ke Indonesia. Portugis yang pertama, disusul bangsa Spanyol, Belanda juga Inggris, disusul bangsa Jepang, Indonesia melakukan perlawanan. Tujuan utamanya berglory dan gospel, bercari rempah-rempah dan sumber daya lain. Glory cari kuasa dan juga kejayaan. Kalau gospel untuk sebar agama, kalau gospel untuk sebar agama. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan? Kalau tidak ada, itu tutup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Oke, ketua kelas pimpin doa. Berdoa dimulai. Allahumma wa bihamdika